welcome back to our YouTube channel Jurnal Catra. Hari ini kita akan kepoin nih mengenai aplikasi terbaru milik Direktorat Jenderal Pajak yang pastinya informasinya sangat ditunggu-tunggu nih oleh semua kawan Catra. Apalagi kalau bukan e-faktur 3.0. Jadi, berdasarkan keputusan Dirjen Pajak nomor 136 tahun 2014 tentang kewajiban PKP untuk membuat faktur pajak secara elektronik, reformasi perpajakan khususnya PPN telah ada sejak tahun 2014 lalu loh, di mana langkah awalnya adalah lahirnya e-faktur, sehingga seluruh PKP wajib membuat faktur pajak secara elektronik. DJP pun terus mengembangkan dan juga menyempurnakan e-faktur agar mempermudah PKP dalam melaporkan PPN secara benar, lengkap, dan juga jelas. Nah, oleh karena itu, mulai 1 Oktober 2020 akan muncul yang namanya e-faktur 3.0. Jadi, e-faktur 3.0 ini disebut-sebut sebagai solusi dari DJP nih atas permasalahan-permasalahan yang sering muncul pada e-faktur versi sebelumnya. Permasalahan yang muncul itu, pertama, biasanya saat penginputan form B1 dan B2, kemudian saat penginputan kode NPPN pada e-faktur 2.2 yang menyebabkan gagal proses, dan yang dirugikan itu adalah PKP sendiri. Nah, jadi kira-kira apa sih kelebihan dari e-faktur 3.0 ini? Penasaran kan? Sebelum itu, jangan lupa untuk like, Subscribe, dan klik tombol lonceng untuk selalu mendukung Jurnal Catra tetap eksis memberikan informasi perpajakan untuk kawan Catra. Udah kan? Yuk sama-sama kita tonton tutorialnya. Cara update aplikasi e-faktur 3.0 cek. Sebelum update, lakukan backup terlebih dahulu ya. Lalu pilih patch update yang sesuai dengan sistem operasi komputer yang digunakan saat ini. Setelah berhasil di-patch, rename file etextinvoiceupdate.exe menjadi etextinvoiceupdate_backup.exe untuk mempercepat proses loading aplikasi e-faktur. Untuk melakukan update aplikasi e-faktur versi 2.2 ke versi 3.0, diperlukan file patch yang dapat diunduh di halaman efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Terdapat 5 versi aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu e-faktur Windows 32-bit, e-faktur Windows 64-bit, e-faktur Linux 32-bit, e-faktur Linux 64-bit, dan e-faktur Macintosh 64-bit. Pilihlah file patch sesuai dengan sistem operasi yang digunakan saat ini. Pastikan telah melakukan backup terlebih dahulu sebelum melakukan patching aplikasi e-faktur 3.0 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terdapat 5 file yang disediakan oleh DJP di halaman efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Silakan pilih file patch e-faktur sesuai dengan sistem operasi PC atau laptop yang digunakan kawan Catra saat ini. Kedua, ekstrak file patch e-faktur tersebut dengan cara klik kanan, kemudian ekstrak to patch _e-faktur 30_xxx_slice. 3. Di dalam folder hasil ekstrak, untuk sistem operasi Windows terdapat 3 jenis file, yaitu etextinvoice.exe, etextinvoicemain.exe, dan etextinvoiceupdate.exe. Untuk melakukan update dari e-faktur versi 2.2 ke e-faktur versi 3.0, silakan kawan Catra untuk mengkopikan keseluruhan file tersebut, lalu paste ke folder e-faktur yang digunakan saat ini. Keempat, terdapat notifikasi the destination has 3 files with the same name. Silakan pilih replace the file in the destination. Kemudian, tekan enter untuk menimpa file lama di aplikasi e-faktur versi 2.2. Kelima, proses selesai. Aplikasi e-faktur telah berhasil di-patch. Untuk melihat apakah versi yang digunakan telah berubah menjadi versi 3.0, kawan Catra silakan membuka aplikasi e-faktur seperti biasa.
Apabila proses patching sukses, maka di aplikasi e-faktur terlihat versi yang digunakan saat ini berubah menjadi versi 3.0.0.1 dan muncul menu baru yaitu prepopulasi data. Oh iya kawan Catra, ada tips nih. Setelah aplikasi berhasil dijalankan dan patching berjalan sukses, silakan ubah nama file berikut etextinvoiceupdate.exe menjadi etextinvoiceupdate_backup.exe. Pastikan aplikasi dalam keadaan tertutup ya. Hal ini bertujuan agar setiap kali aplikasi dibuka, tidak melakukan backup secara otomatis yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama apabila ukuran database-nya besar. Namun, mengingat langkah tersebut mematikan fitur backup otomatis, maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, pastikan agar rutin melakukan backup folder database secara manual ya. Pengenalan menu baru e-faktur 3.0 cek. Ada 4 menu baru dalam aplikasi e-faktur 3.0, yaitu Pre-populated data pajak masukan, Pre-populated data PIB, Pre-populated data VAT refund, dan sinkron kode CAP. Setelah dijelaskan sebelumnya, aplikasi e-faktur versi 3.0 merupakan peremajaan dan pengembangan dari aplikasi versi 2.2. Aplikasi ini membawa beberapa penambahan fitur baru seperti Pre-populated data pajak masukan, Pre-populated data pemberitahuan impor barang atau PIB, Pre-populated VAT refund, dan sinkronisasi kode CAP. Berikut ini adalah gambar terkait menu-menu tersebut. Sama halnya dengan versi terdahulu, untuk login awal silahkan masukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Anda akan melihat bahwa versi yang digunakan adalah versi 3.0.0.1 dan terdapat penambahan menu baru Pre-populated data. Menu Pre-populated data faktur pajak masukan merupakan menu tambahan yang disiapkan oleh Ditjen Pajak untuk membantu PKP pembeli dalam menarik data pajak keluaran yang diterbitkan oleh PKP penjual. Dengan hadirnya menu ini, diharapkan PKP pembeli tidak perlu repot lagi dalam melakukan pengisian faktur pajak masukan, baik melalui input manual atau key-in maupun melalui impor data dalam bentuk CSV. Selain menawarkan kemudahan, menu ini juga lebih memberikan jaminan dalam keakuratan dan reliabilitas data sehingga kesalahan pengisian data dapat dihindari. Data yang diturunkan dalam menu ini adalah data yang memang menjadi hak wajib pajak untuk dapat dikreditkan dalam masa pajak yang sama maupun maksimal 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE02/PJ/2020 tentang pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang tidak sama. Caranya, pertama, untuk masuk ke menu Pre-populated data pajak masukan, silakan pilih menu Pre-populated data, kemudian faktur pajak masukan. Untuk melakukan penarikan data, isikan masa pajak dan tahun pajak yang datanya akan dilakukan penarikan. Lanjutkan dengan klik Get Data. Tanda bintang merupakan isian yang wajib diisi ya, sedangkan untuk NPWP dan nomor faktur sifatnya opsional. Setelah menekan tombol Get Data, kawan Catra diminta untuk memasukkan CAPTA. CAPTA yang pertama muncul untuk menjalankan Start Uploader dan membangun koneksi antara aplikasi klien desktop dengan server DJP. Sedangkan CAPTA yang kedua muncul untuk validasi get data
per halaman yang akan ditarik. Masukkan CAPTCHA yang muncul dan isi password akun PKP atau Enova, kemudian tekan Submit. Untuk CAPTCHA kedua, jika proses berhasil, akan muncul CAPTCHA yang kedua. Silakan isikan CAPTCHA lalu tekan Validate. Data yang ditampilkan per halaman adalah sebanyak 1000 data per halaman. Tekan tombol Next untuk berpindah ke halaman lain. Setiap kawan catra berpindah halaman akan diminta untuk memasukkan kembali CAPTCHA seperti CAPTCHA yang kedua tadi. CAPTCHA ini sifatnya adalah case sensitive, artinya huruf besar dan kecil agar diperhatikan ya. Dari contoh hasil penarikan data di penjelasan sebelumnya, diketahui terdapat 70 data yang siap dijadikan sebagai pajak masukan. Default data yang diturunkan adalah statusnya dikreditkan. Dalam hal tersebut, pajak masukan yang tidak ingin dikreditkan, silakan pilih faktur pajak yang akan diubah statusnya. Lalu, tekan Ubah pengkreditan. Berikutnya akan muncul notifikasi seperti di layar. Untuk mengubah pengkreditan, silakan pilih Tidak dapat dikreditkan 111-B3. Lalu, tekan OK. Setelah memilah antara data pajak masukan yang akan dikreditkan dan yang tidak dikreditkan. Lanjutnya, dengan menjalankan proses upload data, sorot seluruh data atau bisa menekan CTRL-A. Lalu, tekan Upload. Berikutnya akan muncul informasi seperti di layar. Untuk mulai mengupload, tekan tombol Yes. Lalu akan nampak atau muncul notifikasi bahwa faktur telah siap diproses oleh uploader dan masuk dalam antrian. Lanjutkan dengan menekan tombol OK. Untuk memastikan uploader berjalan, masuk ke manajemen upload. Kemudian upload faktur atau retur. Selanjutnya, dengan menekan tombol Start Uploader hingga muncul notifikasi seperti di layar yaitu uploader berjalan, kemudian tekan OK untuk menutup. Silakan lakukan pengecekan apakah faktur pajak masukan dari hasil pre-populated data sudah berhasil diupload dan telah masuk ke administrasi pajak masukan, yaitu dengan cara pilih menu faktur, kemudian pajak masukan, kemudian administrasi faktur. Dalam menu administrasi faktur pajak masukan, pastikan seluruh data hasil pre-populated yang sudah diupload telah masuk ke dalam menu ini dan statusnya adalah approval sukses. Proses selesai. Menu pre-populated data pemberitahuan impor barang atau PIB merupakan menu tambahan yang disiapkan oleh Ditjen Pajak untuk membantu PKP yang melakukan transaksi impor dalam menarik data impor barang. Data yang tersedia dalam menu ini merupakan hasil pertukaran data antara Ditjen Pajak dengan Ditjen Bea dan Cukai. Dengan hadirnya menu ini, diharapkan kesalahan penginputan nomor pendaftaran impor barang dan penulisan kode NTPN bisa dihindari. Langkah pertama, untuk masuk ke menu Pre-populated Data PIB, silakan pilih menu Pre-populated Data, kemudian pilih Dokumen Impor. Langkah selanjutnya, untuk melakukan penarikan data, isikan masa pajak dan tahun pajak yang datanya akan dilakukan penarikan. Selanjutnya, klik Get Data. Tanda bintang merupakan isian yang wajib diisi, sedangkan untuk NPWP dan nomor faktur sifatnya opsional. Selanjutnya, kawan catra akan diminta untuk memasukkan CAPTCHA. Silakan isi sesuai dengan tulisan yang muncul pada layar. Lalu, klik Validate. Dalam hal antara aplikasi klien desktop dengan server DJP belum terbangun koneksi, Anda akan diminta memasukkan CAPTCHA sebanyak 2 kali. Selanjutnya, default data yang diturunkan adalah statusnya dikreditkan. Dalam hal terdapat PIB yang tidak ingin dikreditkan,
Silakan pilih dokumen yang akan diubah statusnya. Lalu, tekan tombol ubah pengkreditan. Atau jika seluruhnya akan diupload, silakan sorot semua file atau tekan Ctrl A lalu klik tombol upload. Untuk memastikan uploader berjalan, masuk ke manajemen upload, kemudian upload faktur atau retur. Kemudian lanjutkan dengan menekan tombol Start Uploader hingga muncul notifikasi pada layar, yaitu uploader berjalan. Tekan OK untuk menutup. Lalu silakan lakukan pengecekan apakah data PIB dari hasil pre-populated data sudah berhasil diupload dan telah masuk ke dokumen lain pajak masukan. Dengan cara pilih menu dokumen lain, kemudian dokumen lain pajak masukan. Dalam menu dokumen lain pajak masukan, pastikan seluruh data hasil pre-populated yang sudah diupload telah masuk ke dalam menu ini dan statusnya adalah approval sukses. Proses selesai. Menu pre-populated data VAT refund merupakan menu tambahan yang disiapkan oleh Ditjen Pajak untuk membantu pengusaha kena pajak atau PKP untuk menurunkan data VAT refund yang telah tersubmit ke DJP. Pada dasarnya, alur penggunaan menu aplikasi VAT refund tidak jauh berbeda dengan alur penggunaan menu pre-populated pajak masukan ataupun pemberitahuan impor barang. Langkah pertama, untuk masuk ke menu pre-populated data VAT refund, silakan pilih menu pre-populated data, kemudian pilih VAT refund. Lalu untuk melakukan penarikan data, isikan masa pajak dan tahun pajak yang datanya akan dilakukan penarikan. Lanjutkan dengan klik Get Data. Selanjutnya, kawan Catra akan diminta untuk memasukkan CAPTA. Silakan isi sesuai dengan tulisan yang muncul di layar, lalu klik Validate. Dalam hal antara aplikasi klien desktop dengan server DJP belum terbangun koneksi, kawan Catra akan diminta memasukkan CAPTA sebanyak 2 kali. Tampilan di layar merupakan hasil dari Get Data. Dalam kasus kali ini, tidak ada data yang muncul atau tidak ada transaksi. Dalam hal terdapat transaksi, alur penguploadannya tidak jauh berbeda dengan alur pre-populated data pajak masukan atau data PIB. Menu sinkron kode CAP merupakan menu tambahan yang dapat digunakan oleh pengusaha kena pajak untuk mendapatkan update kode CAP dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal terdapat aturan baru yang mengatur tentang pembubuhan kode CAP atas faktur yang dibebaskan atau tidak dipungut. Langkah pertama, untuk masuk ke menu sinkron kode CAP, silakan pilih menu referensi, kemudian sinkron kode CAP. Untuk melakukan sinkronisasi, silakan tekan tombol sinkron kode CAP. Selanjutnya, kawan Catra akan diminta untuk memasukkan CAPTA. Silakan isi sesuai dengan tulisan yang muncul pada layar, lalu klik Validate. Dalam hal antara aplikasi klien desktop dengan server DJP belum terbangun koneksi, kawan Catra akan diminta memasukkan CAPTA sebanyak 2 kali. Berikut ini adalah hasil sinkronisasi kode CAP. Terdapat 19 jenis kode CAP yang terdiri dari faktur 07 yang tidak dipungut dan faktur 08 yang dibebaskan.